Hoi, welcome to Kamis. Di sini cuma ada hari Kamis, yaitu hari yang penuh dengan kisah, fakta, mitos, dan misteri. Kamis-kamisku, kamu yang manis dan kamu yang miris, ketemu lagi dengan gue, Mr. I. Apalagi kalau gue di serial Kamis. Kalian yang udah klik video ini, maci! Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian tonton dulu video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa tertarik dengan channel ini, terus kalian subscribe, ya alhamdulillah. Kalau kalian nggak subscribe, parah kali lah. Ngomong-ngomong Kamis, bagus nggak nih? Apa? Kumis Mr. I hari ini. Aduh, ini apa ya? Aduh, malah jerawat lagi. Nah, ini tuh temanya tau nggak apa? Temanya adalah ini tuh kayak mesin waktu. Teneneneng, teneneneng, teneneneng. Salah. Berbicara tentang mesin waktu, hari ini Mr. I mau ngebahas topik tentang time travel atau penjelajahan waktu. Apakah menurut kalian hal itu beneran ada? Yaitu suatu ruang waktu yang membawa orang untuk bisa berpindah dari suatu masa ke masa yang lain. Entah itu ke masa lalu ataupun ke masa depan. Pastinya banyak di antara kalian pasti yang bilang kayak, alah, mana ada tuh yang gitu-gitu. Itu paling cuma ada di film-film gitu kan ya? Iya sih, gue juga mikirnya kayak gitu. Let's say kayak film Doraemon tuh. Seru banget gak sih ngelihat kayak Nobita, Doraemon, Giant, Sunio, Shizuka, mereka tuh kayak menjelajah waktu, pergi ke satu tempat dan ke suatu waktu pakai mesin waktu yang ada di kolong laci. Di lacinya meja siapa namanya? Nobita itu loh. Gue kalau punya mesin waktu kayak gitu bakal pergi kemana ya? Nggak tahu, bingung. Tapi kayaknya lebih milik ke masa lalu sih, karena kan di masa lalu udah tahu tuh momen mana yang bahagia banget buat gue. Jadi gue bakal milih momen itu. Kalau kalian punya mesin waktu, kalian mau kemana dan ke tahun berapa? Komen di bawah ya. Sebenarnya ada banyak banget nih cerita ataupun kisah yang ingin menyampaikan bahwa penjelajahan waktu atau pengelanaan waktu itu tuh ada. Misalnya kisah dari seorang wanita yang terlihat seperti sedang menggunakan ponsel atau handphone pada film Charlie Chaplin, di mana film tersebut dirilis pada tahun 1928, sedangkan handphone sendiri itu baru ada tahun 1983. Ada juga cerita tentang seorang pria yang mengaku berasal dari kota yang bernama Tauret, di mana orang-orang tuh nggak tahu kota itu tuh ada di mana dan itu nggak bisa ditemukan di peta. Tapi pria ini bisa menunjukkan identitas aslinya yang terlihat sangat resmi, yang menunjukkan kalau dia berasal dari kota Tauret. Dia bilang kalau Tauret itu ada di perbatasan Jepang. Kemudian juga ada cerita dari seorang pria yang mengaku pergi ke masa depan, di mana dia tuh memperlihatkan video yang dia abadikan pada saat itu yang menunjukkan kalau dia bertemu dengan dirinya sendiri di masa depan. Di video itu terlihat kalau ada dua pria yang terlihat berbeda umurnya, di mana mereka memiliki tato yang sama dan muka yang mirip. Dan masih banyak lagi cerita tentang time travel ini Kamis yang masih menjadi misteri di dunia. Gue nggak bakal bahas satu persatu dari cerita tersebut, tapi ada satu cerita atau kisah yang bakal gue bahas di video ini, dimana menurut gue ceritanya tuh cukup lengkap dan bukti-buktinya juga lumayan banyak, sehingga kayaknya asik tuh buat kita bahas di sini. Kisah yang bakal gue bahas adalah kisah dari Sergei Ponomarenko, si penjelajah waktu dari Uni Soviet. Cerita ini terjadi pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 23 April 2006 di kota Kiev, Ukraina. Pada tanggal tersebut, ada polisi yang sedang patroli nih di kota. Terus mereka nggak sengaja melihat ada seorang pemuda yang terlihat seperti sedang kebingungan dan kehilangan arah. Polisi ini curiga kalau pria tersebut sedang butuh bantuan, dan akhirnya mereka pun mendekati pria tersebut. Lalu mereka bertanya nih, "Halo Pak, apakah ada yang bisa kami bantu?" Si pria tadi menjawab, "Ini saya lagi ada di mana ya? Anda lagi ada di Ukraina, tepatnya di kota Kiev." Pria itu terlihat sangat kaget dan semakin bingung. Dia pun kembali mengutarakan pertanyaan. Boleh tahu Pak, sekarang itu tanggal berapa ya? Sekarang itu tanggal 23 April 2006 Pak. Kenapa ya? Loh, masa sih Pak? 2 menit lalu itu saya ada di tahun 1958. Kok sekarang bisa di tahun 2006 ya? Mereka semua pun jadi bingung. Si polisi dan si pria itu tuh sama-sama bingung. Lalu kayak biasalah, kalau polisi kan kayak minta, ya tunjukkan Pak identitasnya. Pria ini pun menunjukkan kartu identitasnya. Polisi-polisi ini kaget ngelihat kartu identitas tersebut, karena kartunya itu tuh mirip banget sama kartu identitas negara Uni Soviet sebelum itu negara terpecah menjadi Ukraina, Rusia, dan beberapa negara lainnya sejak tahun 1980.
20-an. Dan kartu identitas itu tuh terlihat sangat asli, mulai dari jenis kertasnya, terus lengkap dengan cap dan tanda tangan pejabat daerahnya. Jadi ya bukan semacam kartu identitas tiruan ataupun palsu, karena polisi tahu lah ya mana yang asli, mana yang enggak. Nah, di kartu identitas tersebut tertulis bahwa pria ini bernama Sergei Ponomarenko dan dia lahir pada tahun 1932. Terus jadinya si polisi itu makin kaget dan makin bingung. Loh, kok 1932 tapi dilihat orangnya kayak umur 20-an? Karena kan sebenarnya dari 1932 ke 2006 itu kan 74 tahun ya. Bisa dibilang kayak orang tuh udah menginjak usia lanjut, atau bisa dibilang dia kakek-kakek kan seharusnya. Tapi si Sergei ini tuh mengaku kalau dia berusia 25 tahun. Polisi pun makin bingung dan jadi menaruh curiga nih pada Sergei. Mereka curiga kalau Sergei ini sepertinya ada masalah kejiwaan deh. Akhirnya polisi ini pun membawa Sergei untuk bertemu dengan seorang profesor ahli kejiwaan bernama Pablo Krtikov untuk bisa membuktikan kebenaran dari dugaan mereka. Lalu proses pemeriksaan pun dilakukan oleh profesor kepada Sergei, dan profesor ini pun mulai melontarkan pertanyaan demi pertanyaan. Profesor pun juga mencoba untuk menggali informasi dari Sergei terkait dengan apa sih sebenarnya yang terjadi. Sergei akhirnya menceritakan semua hal yang dia alami, tentang bagaimana dia tadinya di tahun 1958 kok tiba-tiba sekarang ada di tahun 2006. Sergei menceritakan bahwa sebelum dia ada di kota Kiev di tahun 2006 itu, dia tuh sedang berada di tahun 1958 bersama dengan tunangannya yang bernama Valentina Kurish. Pada saat itu mereka sedang asik berfoto-foto. Lalu mungkin Sergei karena melihat cuacanya sedang bagus dan langitnya sangat bagus, dia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar untuk bisa mengambil foto lebih banyak lagi. Nah, saat sedang berjalan-jalan, Sergei ini tuh nggak sengaja melihat ada penampakan benda asing di langit yang berbentuk seperti lonceng. Benda itu diyakininya sebagai UFO atau UFO, dan dia pun segera langsung menggunakan kamera yang lagi dia pegang untuk mengabadikan objek tersebut. Dia menceritakan setelah dia mengambil foto objek tersebut, yaitu cekrek, tiba-tiba dia mengalami hal yang aneh. Terus dia ada di satu tempat yang dia nggak kenal dan dia nggak tahu sama sekali, dimana tempat itu adalah Ukraina di tahun 2006 itu. Profesor ini melongo dong. Hah? Mana bisa hal itu terjadi? Tapi karena kamera dan juga filmnya tuh kan masih ada sama Sergei nih, tadi dia bawa tuh, dia pun akhirnya kayak bilang ke profesornya, yaudah nih silahkan dicuci cetak foto yang ada di kamera ini, terus lihat sendiri kalau misalnya kamu nggak percaya. Karena profesor ini bukanlah seorang ahli fotografi, akhirnya dia pun mendatangi seorang ahli fotografi yang bernama Vadim Posmer. Lalu Vadim Posmer ini segera memeriksa kamera si Sergei, dan betapa kagetnya dia melihat kamera tersebut, karena sepengetahuan dia, kamera itu tuh sudah tidak diproduksi atau sudah discontinue produksi sejak tahun 1970-an. Dan menurutnya sangat sulit untuk menemukan kamera seperti itu dengan kondisi yang masih sangat bagus di tahun 2006. Adapun kamera yang dimiliki Sergei ini adalah kamera Yashica Flex yang mulai beredar di pasaran pada tahun 1954. Akhirnya film dari kamera tersebut pun berhasil dicetak nih, dan foto-foto yang diceritakan oleh Sergei tadi pun mulai bermunculan, yaitu foto dia dengan tunangannya dan juga foto objek asing yang dia sebut berbentuk seperti lonceng. Atas foto benda asing yang diyakini sebagai UFO itu, Vadim melakukan penelitian lebih lanjut. Apakah itu adalah sebuah ilusi optik? Karena kan pada masa itu tuh nggak ada aplikasi-aplikasi untuk ngedit foto, apalagi kamera-kamera yang bisa langsung mengedit foto. Dan hasil dari penelitiannya itu, dia menyimpulkan bahwa itu adalah foto asli, jadi bukanlah sebuah ilusi optik. Profesor ini pun akhirnya yakin kalau Sergei ini tuh bukanlah seorang pembohong, dan dia juga bukan orang yang memiliki masalah kejiwaan. Setelah merasa cukup atas informasi yang dia dapat, profesor ini pun meninggalkan Sergei di ruang rawat, dan dia pergi untuk menemui polisi untuk menyampaikan informasi-informasi apa aja yang udah dia dapatkan. Tapi pada saat itu terjadi suatu keanehan yang tidak bisa dijelaskan, yaitu Sergei Ponomarenko yang seharusnya ada di ruang rawat, tiba-tiba saja dia menghilang pada tanggal 25 April 2006. Padahal di ruang rawat itu tuh ada penjaganya loh, tapi penjaga ini pun nggak tahu kemana Sergei itu pergi. Dari CCTV itu terlihat kalau Sergei itu memasuki suatu ruangan, lalu dia tidak menampakkan dirinya lagi. Pas dicek ke ruangan yang Sergei masuki tadi, itu tuh nggak ada tanda-tanda kalau Sergei ini tuh kabur, karena jendelanya sendiri itu tuh ada besi-besi, dimana besi itu nggak ada kerusakan sama sekali. Sedangkan untuk pintu keluar masuk pun itu cuma ada satu pintu yang letaknya dekat sama si penjaga. Lantas kemana ya Sergei ini pergi? Polisi pun kemudian berpikiran untuk mencoba mencari mantan tunangan dari Sergei yang bernama Valentina Kurish, yang pernah diceritakan
ditunjukkan oleh Sergei kepada profesor tadi. Akhirnya dari proses pencarian informasi terkait dengan Valentina Kurish ini, polisi pun menemukan ada satu perempuan yang bernama Valentina Kurish yang masih hidup di kota Kiev. Lalu polisi pun mendatangi lokasi kediaman Valentina. Di lokasi tersebut, polisi melihat adanya seorang perempuan yang sudah berusia, di mana dia itu adalah Valentina Kurish yang berusia 74 tahun di tahun 2006. Lalu polisi bertanya, "Maaf, apakah benar Anda Valentina Kurish?" "Iya, saya Valentina Kurish." "Apakah Anda kenal dengan Sergei Ponomarenko?" "Saya kenal, dia adalah mantan tunangan saya yang tiba-tiba menghilang." Polisi ini tuh sangat kaget dengan jawaban Valentina. Lalu dia memperlihatkan foto yang tadi dicetak dari kameranya Sergei. Apakah Sergei yang Anda maksud itu yang ini? Dan apakah yang sebelahnya ini adalah Anda?" "Ya, itu Sergei dan yang sebelahnya itu adalah saya." Valentina ini tuh bisa membuktikan bahwa di foto itu beneran dia dan Sergei yang dimaksud itu adalah Sergei yang sama, dengan dia tuh menunjukkan album foto, di mana di album foto itu ada foto yang sama dengan yang polisi lihatkan tadi, dan beberapa foto lainnya dia bersama Sergei. Kemudian polisi pun menjelaskan kepada Valentina kalau mereka itu bertemu dengan Sergei yang sama persis dengan yang ada di foto, tapi tiba-tiba dia tuh menghilang. Mendengar cerita dari si polisi tadi, Valentina ini pun memberikan suatu statement yang mengagetkan. Oh, berarti apa yang dia ceritakan waktu itu bukanlah suatu kebohongan ya? Lalu Valentina menunjukkan sebuah foto yang katanya itu dikirim oleh Sergei pada tahun 1970. Sergei mengatakan bahwa itu adalah foto dirinya pada tahun 2050. Dan di foto itu juga ada pesan yang tertulis, "Saya baik-baik saja dan saya akan berusaha keras untuk bisa kembali ke waktu saya." Nah, lokasi dari foto Sergei tersebut diketahui adalah bagian dari negara Ukraina. Dimana jika kita bandingkan antara foto Sergei yang katanya di tahun 2050 dengan kondisi dari lokasi tersebut di tahun 2006, emang terlihat sangat beda signifikan. Pada foto Sergei itu tuh terlihat kalau lokasi tersebut sudah dipenuhi oleh gedung-gedung yang tinggi. Polisi pun jadi makin bingung gitu, maksudnya, aduh, nih orang dari 1958 ke 2006, terus sekarang ada foto dia di 2050. Lah, kok bisa ya? Tapi gue jadi mikir sih, mungkin gak sih kayak tadi kan dia tuh menghilang tuh dari ruang rawat, ternyata dia tuh pergi ke tahun 2050, terus dia foto di sana, pergi lagi ke 1970, terus dikasihnya foto itu ke si Valentina. Bisa jadi kayak gitu gak sih? Kalian mikir hal yang sama juga nggak? Coba komen di bawah ya. Kemudian karena polisi ini masih penasaran nih akan kasus tersebut, dia pun meneruskan pencarian dari informasi-informasi. Akhirnya mereka menemukan sebuah file rekaman suara Sergei yang disimpan di Kiev National Archive, mungkin semacam kayak badan arsip nasional kali ya. Rekaman tersebut adalah rekaman suara Sergei yang sempat diundang pada acara TV Ukraina dan juga Taiwan pada tahun 1970. Pada rekaman tersebut terdengar bahwa Sergei itu mengatakan, di masa depan ada alat yang bernama HP yang digunakan oleh semua orang, dan juga alat yang bernama microwave yang bisa memanaskan makanan dengan menggunakan listrik. Nah, dimana pada tahun 1970 itu kan orang-orang belum pada mengenal yang namanya handphone dan juga microwave, karena emang alat itu tuh belum ada di tahun itu. Oke Kamis, jadi hingga sekarang pun belum ada lagi nih kelanjutan informasi dari Sergei Ponomarenko. Bahkan keberadaannya pun nggak ada yang tahu gitu dia ada di mana sekarang. Terkait dengan kebenaran dari kasusnya Sergei Ponomarenko ini, ada orang yang percaya dengan adanya time travel, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu cumalah hal bohong yang tidak benar, jadi nggak percaya dengan adanya time travel. Ya, namanya juga misteri ya, nggak bisa dibuktikan gitu kebenarannya. Mereka-mereka yang tidak percaya dengan time travel dan mencoba untuk membuktikan bahwa ada beberapa hal yang terlihat seperti bohong dari kasusnya Sergei Ponomarenko ini. Pada laman Fern Flower Group, mereka menyampaikan beberapa poin terkait dengan kejanggalan atas bukti-bukti dari kisah Sergei Ponomarenko ini. Yang pertama, kartu identitas yang ditunjukkan oleh Sergei itu tidak sama persis ternyata dengan kartu identitas pada masa Uni Soviet. Yang kedua, terkait dengan kamera itu, mereka mengatakan bahwa kamera tersebut masih bisa ditemukan di tahun 1990-an, yang artinya antara 1990-an dengan 2006 itu masih terlalu dekat waktunya, sehingga masih saja mungkin sih ditemukan di tahun 2006. Dan yang terakhir yang sangat menguatkan adalah foto Sergei di tahun 2050, dimana jika dilihat lebih seksama lagi, di foto tersebut itu ada bangunan-bangunan yang terlihat sangat identik bentuknya, yang hanya dibedakan dengan ukuran saja. Jadi ya semacam kayak editan copy paste gitu. Apakah kalian setuju dengan analisis tersebut? Coba kalian aspirasikan di bawah ya. Tapi ada beberapa poin juga yang membuat gue pribadi ini jadi mikir
mikir. Jadi kayak di tengah-tengah mau percaya nggak percaya tapi pengen percaya juga gitu. Misalnya nih kayak kok bisa gitu kebetulan ada perempuan bernama Valentina Kurish yang bisa ditemukan polisi dan ternyata dia punya foto yang sama persis dengan foto yang dicetak di kameranya Sergei tadi. Itu satu. Terus yang kedua, Sergei yang tiba-tiba menghilang, CCTV nggak menangkap kepergiannya, nggak ada tanda-tanda kabur dan orang nggak tahu dia di mana. Itu masih pertanyaan tuh, itu kemana dia? Dua hal ini yang bikin gue masih berpikir keras terkait dengan time travel ini gitu. Kayak gue udah kayak mau SBMPTN nih. Enggak ya, sekarang namanya apa? UTBK ya? Gue jadi bingung gitu. Apakah ini semua adalah ulah dari benda asing berbentuk lonceng yang telah membawa Sergei pergi melintas dari satu masa ke masa yang lain? Nah, Kamis, segitu aja kisah tentang Sergei Ponomarenko, si penjelajah waktu dari Ukraina. Apakah bukti-bukti yang tadi aku ceritakan itu bisa meyakinkan kalian kalau time travel itu beneran ada? Atau justru kalian malah menganggap itu adalah sebuah hoax atau berita palsu? Karena sampai sekarang juga belum ada alat yang namanya mesin waktu yang bisa membawa orang melintas dari satu masa ke masa yang lain. Coba-coba kalian tinggalkan statement kalian di kolom komen ya. Apakah kalian tim yang percaya akan adanya time travel atau kalian tim yang nggak percaya sama sekali akan adanya time travel? Oke, thank you ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Boleh dong aku dapat like dari kalian jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya jika kalian akhirnya merasa kalau channel ini menarik nih buat kalian. Dan ayo juga kita berteman di Instagram dengan follow Instagram aku @andrebasrija. Seperti biasa, jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita dan informasi, please banget koreksi aku di kolom komentar bawah ya. Dan jika kalian ada kisah, fakta, mitos, ataupun misteri yang kalian pengen aku bahas di channel ini, langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Pasti bakal aku baca kok. Sampai ketemu di kalian selanjutnya. Dadah.